terus pulang ke rumah kita masing-masing. Ya cuma itu aja perjalanannya ibadah haji. Nah, kita tinggal melihat bagaimana manasiknya tiap-tiap item itu. Oke. Dulu ya. Umroh sudah ya? Sudah, berarti kita haji aja. Oke, kita sekarang masuk materi pelaksanaan ibadah haji. Tadi sudah tergambarkan bagaimana perjalanan itu dari rumah sampai Juanda, sampai ke Arab Saudi, kembali lagi ke rumah, dan cuma itu aja. Ya. Nah, sekarang kita lihat pelaksanaan ibadah haji yang disebut manasik haji. Manasik itu tata cara. Jadi yang dilakukan di dalam ibadah haji itu ya cuma ini kan? Haji, umroh, dan ziarah. Umroh sudah. Amalan haji itu apa aja? Satu, ihram. Ya, berpakaian ihram. Lalu mabit di Mina. Ini umrohnya. Lalu wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Lalu mabit di Musdalifah pada malam 10 Zulhijjah. Lalu lontar jumroh Aqobah tanggal 10 Zulhijjah. Tahlul suruh. Tahlul pertama setelah melempar jumroh Aqobah lalu bertahlul. Itu namanya berarti salam. Cara sholatnya itu salam kecil awal. Lalu menyembelih hadiyu atau kurban, karena kita menggunakan haji tamattu biasanya kena dam membayar, karena lebih pelaksanaan tamattu itu lebih ringan gitu dibandingkan dengan yang lainnya. Mabit di Mina di hari tasyrik di tanggal 10, 11, 12, 13. Lalu lontar jumroh ula, wusta dan Aqobah tanggal 11, 12, dan 13, masing-masing 7 lemparan. Nah ini filosofinya itu ada hubungannya dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih sang putra, dilaksanakan. Ini berat ya. Kecuali anaknya daplek, anak soleh disuruh menyembelih, kok mau? Nah itu kalau kita analisa dengan Quran ya, kalau dari analisa dengan Quran, yang dilakukan oleh Ibrahim itu benar. Karena kecintaan kepada benda yang ada di dunia ini tidak boleh melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul serta jihad di jalan. Ini berat. Jadi orang kalau bisa merasakan seperti itu, maka akan bisa merasakan lezatnya iman. Kenapa kita dalam beragama tidak begitu terasa? Karena kecintaan kita kepada dunia kadang-kadang melebihi. Kalau kita ingin merasakan agama itu nikmat, cintanya kepada Allah harus melebihi segala-galanya. Itu dilakukan oleh Ibrahim. Maka walaupun Ibrahim itu sayang kepada anaknya, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih, dilaksanakan. Ya, karena tingkat iman Ibrahim itu mana levelnya itu level ainul yakin, melihat kekuasaan Allah dengan mata kepala. Kalau kita rata-rata iman kita masih ilmu yakin, hanya berdasarkan keilmuan. Tapi Ibrahim melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Allah itu maha kuasa. Itu makanya beda. Nah itu akhirnya ketika dilaksanakan perintah untuk menyembelih sang putra itu dihalang-halangi oleh iblis. Cara bahasa kita itu mungkin lapo, anak kok belel, apa-apa tak kabaya dah. Kira-kira begitu. Lah karena mantap keimanan Ibrahim lalu dilempar setan itu tadi iblis itu dengan batu-batu yang sekarang diwujudkan dalam bentuk lempar jumroh. Itu filosofinya. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah
setelah melakukan lempar jumroh yang ke terakhir ya, lalu tawaf ifadah dan sa'i. Tawaf ifadah dan sa'i. Jadi umroh itu isinya adalah tawaf dan sa'i. Ya, ini melakukan seperti kalau kita haji itu apa sih isinya? Ya umroh, ya wukuf, ya mabit, ya begitu. Nah ini tawaf ini termasuk rangkaian ibadah haji yang terakhir. Nah, ifadah atau tawaf ifadah itu ya sama aja, tawafnya gayanya sama. Lalu sa'i juga sama, cuma namanya aja yang beda. Lalu tahlul kubro, tahlul terakhir setelah melakukan tawaf ifadah yang mengitari 7 bilang 7 kali, kemudian pergi ke sa'i dari Bukit Sofa ke Marwah. Nanti ada peragaan. Lalu tawaf wada. Tawaf wada ini tawaf pamitan. Kalau kita mau meninggalkan Indonesia, tawaf dulu. Namanya tawaf wada. Caranya sama aja. Jenenge itu sing beda. Itu kurang lebih serangkaian ibadah haji. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kita melihat ikhram. Pakaian ikhram. Pakaian ikhram untuk haji itu sama dengan pakaian ikhram untuk umroh. Sama aja. Mikot makani adalah tempat tinggal di Mekah atau mikot itu mulai kita pakaian ikhram itu kan macam-macam. Kita tempatnya kadang-kadang di Mekah, kadang-kadang di tempat lain. Itu nanti ada beberapa tempatnya. Berniat dengan membaca labbaik Allahumma hajjan, labbaik hajjan. Itu niat haji. Lalu membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini dibaca bareng semendal. Bergetar hati kita ini. Kadang-kadang maka saya harapkan panjenengan berbekalan dengan bekal takwa. Panjenengan bekal uang tok gak cukup. Nangis kuliah. Saya punya teman itu ya nangis kuliah. Kenapa? Ternyata karena perjalanannya susah. Harus berjalan sekian jauhnya. Nangis. Tapi kalau panjenengan bekalkan takwa, panjenengan nangis, mantap. Sudah berkorban harta, berkorban tenaga hanya untuk Allah. Wah, mantap. Ya, kalau kita hanya berbekal keuangan ngelepeh di sana, ya tidak mantap. Nah, kalau panjenengan punya kekuatan bekal iman itu luar biasa. Lalu ini namanya tarwiyah ya. Tarwiyah itu menuju Mina dalam keadaan ihram untuk haji pada tanggal 8 Dzulhijjah dan bermalam di sana pada malam ke-9. Jadi tanggal 8 itu tapi tidak dilakukan oleh pemerintah Saudi. Ini biasanya kalau yang lain itu namanya tanazul, nyimpang dari ketetapan yang biasa dilakukan itu karena memenuhi sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu ya ke Mina dulu ini. Tapi dipandang oleh pemerintah Saudi sana melakukan tarwiyah itu membuat macet. Lalu diputuskan tidak dipakai. Nah begitu ya. Supaya ngerti nanti ada orang tanazul, ada yang enggak, ya itu latar belakangnya cuma itu aja. Lalu melaksanakan sholat wajib kosong tanpa dijamak dan mabit malam 9 Dzulhijjah ini di Mina. Menuju ke Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah setelah terbit matahari. Jadi setelah dari Mina tadi yang tanggal 8, lalu paginya pergi ke Mina. Orang-orang yang pakai ke Mina sudah berada di
Arafah. Dan akhirnya juga ketemu juga. Nah, kurang lebih seperti ini, orangnya seperti ini. Kayak pasir itu ya, saya kayak satu. Kalau dulu saya waktu dulu itu 3 juta. Saya tahu kalau sekarang ya, mungkin lebih banyak ya. Kalau dulu saya waktu berhaji itu kurang lebih jamaah sak dunia itu 3 juta. Luar biasa orangnya. Dan kita lihat wukuf. Wukuf itu apa sih? Wukuf itu sesungguhnya puncak ibadah haji adalah wukuf di Arafah, yaitu berada di Arafah dalam keadaan berikhram haji antara setelah tergelincir matahari 9 Dzulhijjah dan terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Itu kurang lebih wukuf itu pengertian itu. Pada tanggal 9 Dzulhijjah menjelang waktu zuhur berada di Namirah. Dan setelah masuk waktu zuhur diadakan khutbah lalu adzan. Iqamah, sholat jamaah zuhur, iqamah dan sholat asar dengan jamaah qashar. Menghadap kiblat dan memperbanyak zikir dan doa yang disukai dengan mengangkat kedua tangan atau membaca Al-Quran sampai matahari tenggelam. Nah, kurang lebih seperti itu wukuf itu di sana. Nah, orang-orang yang sakit tetap harus hadir. Kalau berada di rumah sakit, rumah sakit itu membawa pasien itu ke Arafah. Walaupun sebentar harus ditarik lagi. Karena yang tidak melalui proses wukuf di Arafah maka hajinya tidak sah. Oke. Nah, sekarang setelah dari wukuf tadi terus ke Musdalifah. Nah, ini guru kerikil. Tapi kabar-kabarnya sekarang ini kerikil itu sudah disiapkan. Allah alam. Disiapkan atau tidak, terus kita siapkan jumlah kerikil yang kita akan kita lemparkan. Biasanya kerikil itu tidak akan habis karena apa? Disuntik, dikasih lagi dari pemerintah Saudi. Banyak, tinggal kita ambil aja. Mabit. Kita mabit di Musdalifah, itu bermalam di Musdalifah pada malam 9, pada malam 10 Dzulhijjah selepas wukuf di Arafah. Jadi setelah wukuf di Arafah itu sampai maghrib. Setelah maghrib pergi ke Musdalifah. Tapi sunahnya itu tengah malam. Tapi biasanya untuk supaya tidak terjadi penumpukan yang luar biasa, setelah maghrib sudah berangkat. Gitu ya. Lalu sholat berjamaah maghrib dan isya dengan jamaah qashar, 1 kali adzan dan 2 kali qomat. Itu pelaksanaannya kan begitu. Jamaah qashar itu 2 sholat dijadikan 1 waktu. Jadi qomat atau adzan boleh, qomat setelah itu sholat 2 tergantung duhur dengan asar atau apa. Kalau maghrib dengan isya berarti 3 dan 2. 3 maghrib, lalu setelah selesai salam berdiri lagi qomat, terus tambah lagi sholat 2 rakaat sholat isya. Ini dikerjakan dalam 1 waktu. Itu adalah rukhsah yang diberikan oleh Allah kepada kita kalau kita dalam perjalanan. Kemudian sesudah sholat beristirahat sampai terbit fajar. Setelah terbit fajar, sholat jamaah subuh, lalu berada di Masy'aril Haram, berzikir dan berdoa dan membaca takbir dan tahlil. Sebelum matahari terbit, berangkat ke Mina untuk melempar jumroh Aqobah. Nah, ini banyak baru datang ke Mina, yang dilempar itu tidak semua ya. Cuma 1 jumroh Aqobah. Jadi tidak semua. Jadi butuh waktu, butuh kerikil 7.
Jadi kurang lebih seperti ini pemandangannya gitu. Nanti mabit di Musdalifah itu adalah salah satu wajib haji, sehingga seluruh jamaah haji wajib melaksanakannya, kecuali bagi jamaah haji yang uzur serta petugas tertentu yang karena tugasnya mengurus jamaah haji tidak mungkin melaksanakan mabit di Musdalifah. Nah, kecuali orang-orang tertentu ya. Kalau kita tidak termasuk itu ya kita tetap wajib. Nah, ya. Kita lihat sekarang ijtihad murur. Jadi murur itu adalah ijtihad. Ijtihad itu berdaya upaya menetapkan satu hukum karena ada satu perkara yang harus diselesaikan. Murur ini adalah ijtihad baru di tahun 2024 terkait dengan mabit di Musdalifah yang tidak bisa dilaksanakan oleh jamaah haji tertentu, maka dihukumi boleh tidak mabit kecuali hanya lewat saja. Naik bis lewat saja. Jamaah haji yang dibolehkan murur adalah orang yang resiko terkena penyakit, lansia, difabel, dan para pendamping. Murur ini dibolehkan bukan karena kondisi manusianya saja, tapi ada faktor-faktor tertentu. Nah, keadaan area yang kian sempit disebabkan oleh pembangunan beberapa fasilitas di area Musdalifah. Ini penyebabnya. Padahal areanya tetap orangnya semakin banyak. Dipotong lagi pembangunan fasilitas itu menyebabkan semakin sempit. Akhirnya terjadi kemacetan yang luar biasa. Di Musdalifah ini dibangun toilet-toilet yang sangat banyak sehingga luas Musdalifah menjadi sempit. Sementara jamaah haji dari tahun ke tahun semakin membeludak. Apalagi yang jamaah yang tidak ikut paspor haji itu banyak. Paspor turis atau macam itu menyelundup di haji itu banyak sekali. Dan itu menempati di tempat-tempat Indonesia. Banyak sekali. Akhirnya terjadi luar biasa. Nah, mungkin sekarang ada penertiban itu mungkin dihukum berat itu, kalau ketahuan di Saudi. Karena akan terjadi pemacetan mungkin. Sehingga kalau dihitung jumlah jamaah haji dibanding dengan luas area Musdalifah tidak seimbang ya, per orang cuma kebagian tempat sekitar 39 cm persegi. Nah, ini kan sesuatu yang tidak mungkin ini. Maka dibuatlah hukum murur itu tadi, nggak usah leren, lewat aja sudah. Tapi yang boleh lewat itu adalah orang-orang yang tertentu, orang tua, berisiko penyakit macam-macam. Hanya itu aja latar belakangnya, filosofinya. Maka terjadilah kepadatan yang luar biasa sehingga terjadi kemacetan yang luar biasa pula. Munculnya murur itu juga dikarenakan tahun 2023 jamaah haji yang masih berada di Musdalifah sekitar 21.000 jamaah hingga jam 2 siang mereka masih berada di Musdalifah, tidak bisa sampai ke Mina. Ini latar belakangnya. Padahal dia harus sampai di Mina, pagi sudah sampai. Ini sampai jam 2 siang masih berada di Musdalifah. Makanya pantas saja ada ijtihad hukum itu untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti ini. Hal ini dikarenakan saking padatnya kondisi di Musdalifah. Ya, kalau di Musdalifah orang tidur kalau weler begitu ya, luar biasa. Maka haji itu dibutuhkan mental yang baja. Kalau kita tidak membekali diri dengan takwa, aduh nangis betul. Kalau panjenengan bekali dengan takwa, nikmat. Walaupun soro, seneng. Itu bedanya. Okay. Nah, adik tidak dibekali dengan takwa, soro nangis. Saya sudah bareng sama orang begitu itu. Akhirnya menderita, sedikit-sedikit dia menderita. Nah, ini. Jadi alasan dalil murur ini ya, apabila hukum asal atau pokok sulit untuk direalisasikan, maka bisa beralih kepada hukum pengganti. Kaidah ini menjadi dasar peralihan dari mabit ke murur. Nah, ini juga MUI juga mengeluarkan fatwa-fatwa seperti ini juga. Dasar kaidah ini juga menunjukkan bahwa jamaah yang memenuhi syarat untuk melaksanakan murur ia tidak terkena dam sebagai denda.
Nah, itu fatwa-fatwa mereka ya. Nah, kita tinggal nanti melaksanakan aja. Nanti kan ada yang mengatur sana, mengatur dari panitianya itu kayak apa, pembimbing hajinya kayak apa, itu bisa. Nah, sekarang kita melempar jumroh. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, setelah datang dari Musdalifah tadi, menuju Mina untuk melontar jumroh Aqobah dengan cara sebagai berikut. Kerikil yang digunakan sebesar kaca yang diambil dari Muasir atau lembah dari dekat Mina. Ya, sudah gede-gede, sudah ada, biasanya sudah ukuran di sana. Atau di mana saja. Bawa dari rumah boleh, Pak? Ya boleh saja, kan nggak tahu mereka. Tapi intinya kan begitu. Jadi Musdalifah itu boleh kerikil. Tapi kerikil katanya sekarang ini sudah disediakan, sudah diplastiki gitu apa? Terus tinggal melaksanakan aja. Melontar dari arah tenggara jumroh sehingga kiblat terletak di sebelah kiri. Ini dengan nanti dilihat aja sana. Dan Mina di sebelah kanan. Jumroh dilontar 7 kali dan tiap kali lemparan membaca Allahu Akbar. Baru lempar. Setelah melempar jumroh 7 kali kemudian berdoa Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa dzamban maghfura. Ya Allah, jadikanlah kami haji yang mabrur dan dosa yang diampuni. Ini kurang lebih doanya setelah melempar jumroh Aqobah tadi. Oke. Lalu setelah melempar jumroh Aqobah yang pertama itu tadi, lalu tahallul sughra. Dinamakan tahallul sughra karena jamaah haji dibolehkan apa yang sebelumnya dilarang waktu ihram, kecuali menggauli istri. Tata caranya seperti itu. Jadi setelah lempar jumroh Aqobah tadi, lalu boleh melepas pakaian ihram. Yang menjadi larangan di dalam pakaian ihram tadi sudah tidak berlaku karena sudah berpakaian biasa. Cuma satu yang dilarang, tidak boleh menggauli istrinya. Nanti kalau sudah haji tahlul yang kedua itu baru karena sudah lepas kewajiban haji. Biasanya orang ke sana itu kalau bawa istri kan ya begitu ya. Karena olahraganya seperti itu, nafsu seksnya itu juga muncul. Itu pasti begitu. Nah ini juga menggoda kalau kita nggak kuat ya, melanggar. Bagi laki-laki disyaratkan menggundul kepala atau memendekkannya atau menyukur dimulai dari separuh kepala bagian kanan kemudian separuh bagian kiri. Makanya orang di sana biasanya gundul. Gundul berarti mari tahallul. Bagi wanita hanya disyariatkan memotong sebagian rambut kepala saja. Tidak gundul. Lalu menyembelih kurban atau hadyu. Hadyu disebut dam, yaitu binatang yang disembelih di tanah haram dalam rangka ibadah haji berupa seekor kambing untuk 1 orang dan seekor lembu atau unta untuk 7 orang. Yang pelaksanaannya dilakukan oleh panitia atau dibayarkan kepada bank yang ditunjuk. Kurang lebih pelaksanaannya dalam bentuk begitu. Tapi juga begitu. Di Saudi juga orang nakal juga ada, sama aja. Kadang-kadang diatur oleh panitia, nanti mau disembelih sekian orang, itu ditipu kadang-kadang kita itu kadang-kadang ya. Dibeleh kira-kira 5 atau 10 gitu. Disaksikan oleh lalu panitia ngajak sudah nanti karena ini panas kita pergi aja ke rekreasi. Nah itu tidak disembelih, dijual lagi. Itu banyak begitu. Sama aja sebenarnya.
Kalau orang kejahatan, makanya ada hukum itu ada kejahatan. Kalau tidak ada hukum, tidak ada kejahatan. Nah, itu sama aja manusia. Tergantung orangnya. Ya. Tapi kalau orang itu beriman, nggak usah dikontrol oleh imannya saja. Maka ketika Umar bin Khattab ngetes seorang pengembala kambing, hei pengembala kambing, jualah kambingmu seekor kepada saya. Nah dia ini buru. Dia bilang ini bukan milik saya tuan, ini milik majikan saya. Wes ngomong majikanmu nih, kambing yang kamu jual kepada saya itu dimakan serigala. Artinya apa? Benar. Artinya dia punya kesempatan untuk korupsi. Tapi apa jawaban mudah? Fa'inallah. Kalau ini saya jual kepada Anda Tuhan, lalu di mana Allah itu? Ya, karena dia melihat bahwa Allah melihat dirinya, maka dia tidak mau melakukan korupsi walaupun dia punya kesempatan. Maka sebenarnya korupsi yang diberantas itu orang mengira bahwa kurang bayar lalu diundang bayarannya. Pancet korupsinya ada. Korupsinya tambah besar. Persoalannya bukan kurang bayar, persoalannya adalah kurang iman. Bukti itu tadi. Pengembala kambing itu orang tidak punya, tapi dia punya iman, dia tidak mau melakukan walaupun dia punya kesempatan. Membangun iman itu penting. Karena iman itu nanti syaratnya masuk surga dari iman. Kita lanjut aja, makin panjang lagi. Nah, pemandangan di Mina kurang lebih seperti ini. Terucup ini apa? Tendo nih. Tendo. Senang saya pemandangan di sana itu memang senang. Kadang-kadang lupa rumah, asiknya. Mabit di Mina di hari Tasyrik, bermalam di Mina pada malam hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu tanggal 11, 12 bagi yang nafar awal dan sampai 13 Dzulhijjah bagi yang nafar Sani. Nah, Sani nafar kedua itu ya. Nginap yang kedua, yang nginap pertama itu 2 hari. Kalau nginap yang ketiga disebut nafar Sani. Disarankan untuk mabit atau bermalam di Mina. Mabit itu artinya bermalam. Pada hari-hari jamaah melontar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, wusta dan aqobah, di samping berbanyak zikir dan doa. Hari-hari tasyrik itu melempar ini. Pelaksanaan dimulai saat matahari tergelincir. Mulai melontar jumroh ula 7 kali dan tiap lontaran disertai dengan membaca takbir, lalu menyisih ke tempat yang longgar, berdiri menghadap kiblat, berdoa dengan mengangkat tangan. Ya, kalau saya dulu, sekarang kan kalau melempar jumroh itu lebih gampang ya, karena dikasih tembok gitu kan. Jadi ngelempar masih gak kenceng, cagak itu masih kena. Kalau saya dulu cuma cagak ini. Nah saya nggak mau lempar langsung, saya mikir dulu. Kalau sing orangnya tipis ya, kalau orangnya tebel, banyak itu orangnya. Dan beringas itu. Maka jangan pakai sandal. Ketika jangan pakai sandal, pijakan burine jatuh, tertindih sama orang lain, bisa meninggal dunia. Itu banyak kasus seperti itu. Pakai sepatu enggak apa-apa. Pokoknya jangan mudah diinjak belakang itu. Karena orang berdesakan. Harus pintar mensiasati itu. Melempar jumroh wusta 7 kali dan tiap lontaran disertai dengan membaca takbir, lalu menyisir ke tempat yang longgar, berdiri menghadap kiblat dan berdoa dengan mengangkat tangan sudah ini. Melontar jumroh 7 kali dan tiap lontaran disertai dengan membaca takbir, tetap ini. Nah, dulu begini. Ini dulu. Tadi dari depan sini lempar sini. Nah, ini orang kan tebel banyak. Nah, sekarang dikasih tembok dari mana masih kena. Ombo doanya. Kalau gini harus hati-hati. Kena sebelah ini yang dulu yang seperti ini. Kalau sekarang, nah sekarang begini ya, ada temboknya. Nyawat mesti kena ini. Gampang kalau gini. Nah itu sekarang dipermudah oleh pemerintah Saudi itu bagaimana supaya jamaah haji itu merasa aman, merasa enak dalam
melaksanakan manasiknya. Tawaf ifadah ini hampir selesai. Tawaf ifadah dan sa'i dapat dilakukan pada hari nahar atau hari tasyrik atau pada hari berikutnya. Tata caranya seperti pada tawaf umroh atau tawaf kudum, tidak beritibak dan tidak lari-lari kecil. Tahallul kubro, dengan selesainya pelaksanaan tawaf dan sa'i, jamaah haji telah tahallul kubro atau tahallul sani. Dalam hal ini tidak ada keharusan potong rambut. Dengan demikian semua larangan selama ihram telah diperbolehkan. Nah, ini sudah selesai pada hajinya. Nah, cuma gitu aja. Dan itu tidak dilaksanakan selama tanggal 9 sampai tanggal 13. Itu sebenarnya kok sampai lama ya, antri itu karena orangnya banyak. Lalu tawaf wada, untuk meninggalkan Mekah disyariatkan melaksanakan tawaf wada. Tata caranya sama dengan tawaf ibadah, tidak beritibak dan tidak lari-lari kecil. Selesai. Jadi nanti pelaksanaan tawaf itu sebenarnya ada, saya taruh di umroh sebenarnya. Kalau kepingin lihat ya bisa saya tayangkan ya. Itu ada gerakan-gerakannya. Tawaf ada diulang saya foto Pak. Nah, iya maksudnya. Bentar ya, saya cari kanan supaya enak jelas. Ini masih ada waktu sedikit. Nah, ini kurang lebih areal tawaf nih. Tawaf itu sepodo ae, tulisannya aja. Sebenarnya tawaf yang benar. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi biasanya dimulai dari sini, terus putar ke sini, 7 kali, nanti ada lain ini aja. Lah ini yang sa'i itu bisa juga ya, karena ada lampu hijau biasanya ini lari-lari kecil ngincik gitu. Biasanya baca inna sofa wal marwata min sa'airillah faman hajjal baita awit tamaro fala junaha alaihi ayat tawafa bihima faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alaihi. Ini area tawaf di Mekah. Nah, seperti ini. Oke. 1, 2, 3, 4 sampai ke 7. Nah, setelah ke 7 biasanya ini sholat dekat makam Ibrahim. Lalu setelah itu makam itu bukan makam ya, tempat berpijaknya gitu. Dikasih tanda ini seperti kurungan ini ya. Ini berarti dapat posisinya berada di sebelah timur pintu Ka'bah.
Nah, setelah itu sa'i. Sa'i itu berjalan dari Safa ke Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali. Nah, filosofinya itu ketika istri Nabi Ibrahim itu diajak keluar bersama Nabi Ibrahim bersama anaknya, tiba-tiba ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Wong wedok kayak gini padang pasir, dia bengok. Gak direken sama Ibrahim. Baru setelah istrinya nanti bilang, apakah ini perintah Allah? Baru Ibrahim mandek dan noleh. Betul ini perintah Allah. Nah, ketika tahu perintah Allah, maka istrinya ngomong, kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak akan mensia-siakan saya. Tabahnya, maka keluarga Ibrahim itu adalah keluarga yang diuji oleh Allah, semuanya lolos. Anaknya lolos, bapaknya lolos, ibunya lolos. Maka sebagai teladan contoh begitu. Contoh keimanan luar biasa. Nah, itu adalah contoh-contoh. Lalu kemudian setelah itu ditinggalkan sendirian dengan Ismail. Barangkali ada orang lewat, ternyata nggak ada. Kemudian dia naik gunung Safa sampai Marwah. Bolak-balik sampai 7 kali. Tapi dulu nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan sudah rata itu ya, dibuat rata. Kalau dulu ya naik turun. Aslinya itu. Nah, sekarang dipermudah oleh pemerintah Saudi itu dibuat jalan itu rata. Jadi jalannya mendatar aja, nggak pakai naik turun. Itu selama 7 kali, maka itu adalah filosofi menjadikan manasik haji itu itibak dari apa yang dilakukan oleh istrinya Ibrahim. Seperti ini gue. Lalu di situ ketika itu munculnya air Zam-Zam ya di situ. Nggak ada air. Lalu tiba-tiba dari kakinya Ismail itu keluar air zum, maka sekarang dinamakan Zam-Zam. Nah, Zam-Zam itu sudah berapa tahun itu sampai sekarang. Ya, itu dan banyak mengandung apa itu. Orang kalau minum itu kuat gitu ya. Apa namanya? Saya ngerti bahasa kesehatannya itu. Itu makanya tadi kalau minum air Zam-Zam doanya seperti tadi. Apa tadi doanya? Nah. Itu yang terakhir kan minta kesembuhan dari penyakit. Jadi minum itu diniatkan karena niat. Dan niatnya kayak apa, insya Allah dikabulkan. Oke ya. Berjalan dari Safa ke Marwah sebaliknya sebanyak 7 kali. Sesudah dekat dengan Bukit Safa membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah abda bima bada'ullah bihi. Setengah-setengah ya lali tak menesuhi ini. Sudah hampir berapa tahun nih? 96 ya. 30 tahun lebih, 40 tahunan. Tapi walaupun lama, manasiknya tidak berubah. Yang berubah itu bangunannya. Manasiknya pancet. Nah, ini mulai sa'i. Ini kayak enak aja jalannya, ya, proto. Ada muka mudun gini, muka mudun seperti saya ini udah kuat saya udah, kaki saya udah kuat. Nah ini sa'i. Jadi mulai dari sini ke sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4, di sini lagi 5, sini 6, sini 7. Seperti itu, coba jangan lihat. 1 itu, 2, 3, mau 7 mesti jatuhnya di sana. Wah, nah, jadi di sini Safa, sini Marwah. Nah seperti itu aja. Perjalanan sa'i kita lewati aja. Cara berumroh. Nah, kabarnya gini enak, pemandangannya juga nyaman ya, dingin, jalan gitu, Sa'i, Safa, Marwah di sini, enak kok.